Gas hitam tiba-tiba terbang dan menembus tubuh salah satu Grand Master bela diri klan Jiang. Master bela diri terkejut dan membiarkan gas hitam masuk. Ah! Grand Master bela diri berteriak dengan sedih. Kulitnya langsung berubah menjadi hitam legam sementara tubuhnya tergeletak di tanah gemetar terus-menerus, matanya melotot seolah dia iblis. Bang! Jiang Mingsun dengan tegas mengeluarkan pedangnya dan memotong martial Grand Master ini menjadi dua. Kedua bagian tubuh itu menggeliat saat mereka berjuang untuk menyatu kembali. Duan Muking mengirim pilar es ke sana sebelum berhenti bergerak. Ini adalah Ki Iblis. Benda-benda yang mengapung di atas sungai semuanya adalah Demonic Ki. Ini adalah sungai iblis yang asli. Jiang Mingsun memandangi sungai dan berkata dengan ngeri, setelah hidup begitu lama, saya belum pernah melihat Demonic Ki sebanyak itu. Ki Iblis. Para penggarap klan bangsawan semuanya menarik napas dalam-dalam, mereka semua tercengang. Banyak dari mereka di sini telah mengambil bagian dalam Demonic Beast Trial Grounds. Mereka semua memiliki pemahaman tentang Demonic Ki, tetapi mereka belum pernah menjelajahi zona inti dari tempat percobaan ini. Jadi, mereka belum pernah melihat Demonic Ki sendiri sebelumnya. Jika semua gas hitam di sungai, yang mengarah ke tempat yang tidak diketahui, adalah Ki Iblis, maka ketika mereka semua berkumpul, itu akan sangat mengerikan, bahkan 7 zona terlarang di benua itu tidak bisa dibandingkan dengannya. Guyi Markis bergumam pada dirinya sendiri untuk waktu yang lama sebelum berkata, situasinya lebih rumit dari yang saya kira. Agar ada Ki Iblis sebanyak ini, pasti ada air mata spasial yang mengarah ke dunia iblis yang tidak tersegel. Kita harus melaporkan hal ini ke 3 tempat suci. Kalau tidak, mungkin ada konsekuensi yang mengerikan. Hua Yunfei menggelengkan kepalanya, saya rasa kita tidak perlu melakukannya. Ini adalah tempat peristirahatan terakhir para sage kuno. Bagaimana bisa terjadi robekan spasial yang besar? Sungai ini muncul di zaman kuno, dan saya yakin robekannya tidak besar. Hanya saja sudah lama dan terkumpul dalam jumlah besar. Ji Changkong berkata dengan cara yang tidak biasa, saya setuju dengan pendapat Hua Yunfei. Jika ada air mata spasial yang besar, ketiga tempat suci pasti sudah menemukannya sekarang. Dikabarkan setiap tanah suci memiliki cermin harta karun untuk memantau robekan spasial. Namun, mereka belum menemukan tempat ini. Untuk sesaat, semua orang mulai berdiskusi apakah sungai iblis adalah hasil dari robekan spasial yang besar atau bukan. Para kultivator yang lebih tua bersandar pada pendapat Guyi Markis, para kultivator muda jelas bersedia mengambil risiko lebih besar dan tidak ingin mundur dengan mudah. Ci. Saat semua orang berdebat tanpa henti, terdengar percikan dari permukaan air hitam. Kelelawar yang diselimuti gas hitam melompat keluar dari sungai dan terbang menuju kerumunan. Semua martial Grand Master mengambil langkah mundur. Ki iblis pada binatang iblis ini terlalu padat. Ji Changkong berteriak sambil mengerutkan kening. Puci, seorang Grand Master bela diri membutuhkan waktu terlalu lama untuk mundur dan digigit oleh binatang iblis tipe kelelawar. Dia langsung diiblis dan mengeluarkan aura hitam. Dia menoleh ke orang-orang di sampingnya, mencoba membunuh mereka. Guyi Markis mengangkat tombak panjangnya dan menusuk martial Grand Master yang diiblis itu. Untaian naga Ki menembus tubuhnya dan menghancurkannya hingga berkeping-keping. Kalian fokus membunuh binatang iblis, saya akan menangani orang-orang yang dirasuki setan. Anda harus cepat. Jika mereka diiblis untuk jangka waktu yang lama, mereka akan menjadi sangat kuat. Langkah pertama permainan pedang astral, cahaya bintang responden. Sungai bintang yang tak terbatas muncul di belakang Ji Changkong. Ada titik cahaya bintang terang yang muncul di pedangnya. Ketika kelelawar bersentuhan dengan titik-titik tersebut, mereka langsung meledak berkeping-keping. Orang-orang dari klan bangsawan terus-menerus diiblis. Setelah itu terjadi, Guyi Markis dan bawahannya segera membunuh mereka. Tak satu pun dari mereka menunjukkan belas kasihan. Setelah sekian lama, banyak mayat binatang iblis berserakan di tanah. Pertarungan mendadak ini berakhir dalam waktu singkat. Namun, semua orang ketakutan setengah mati, seolah-olah mereka baru saja melalui pertarungan besar. Tiba-tiba, Duan Muking berkata, meskipun Demonic Ki pada Demonic Beast ini sangat padat, namun tidak terlalu kuat. Saya yakin kemungkinan besar robekan spasialnya tidak terlalu besar. Memang benar, jika ada robekan spasial yang besar, binatang iblis yang mereka temui,
berdasarkan ki iblis yang mereka lihat, setidaknya akan berada di peringkat 6. Mereka tidak akan selemah kelelawar ini. Semua orang mempertimbangkan pendapat Duan Muking. Setelah mereka menghitung jumlah kematian, mereka melanjutkan perjalanan. Anehnya, tidak ada lagi binatang iblis yang tiba-tiba keluar. Setelah berjalan lebih dari 4 jam menyusuri Sungai Hitam, ada yang terhalang oleh sisi gunung. Sungai itu melewati lubang di sisi gunung, mengalir ke tempat yang tidak diketahui. Cepat, lihat sisi lainnya, sepertinya ada platform batu, kata seorang kultivator dan menunjuk ke sisi lain saat semua orang putus asa karena tidak dapat menemukan jalan. Ji Changkong melihat ke arah yang ditunjuknya. Memang ada platform batu. Platform batu itu tampaknya tidak terlalu tinggi. Ada langkah-langkah menuju ke sana di semua sisi. Di atas platform batu, sepertinya ada sesuatu di atasnya yang memancarkan cahaya redup. Peti mati Sage mungkin ada di sana, itu harus ada di sana. Saya bisa merasakan ki yang benar dari seorang Sage, seru Hua Yunfei dengan gembira. Semua orang mulai berdiskusi bagaimana cara menyeberangi sungai. Lebar sungai itu hanya puluhan meter, tapi jaraknya bukanlah jarak yang bisa dilompati dengan mudah oleh siapapun. Terlebih lagi, bahkan para biksu bela diri pun tidak berani menyentuh ki iblis di permukaan air. Akhirnya, 6 orang suci bela diri klan Hua bekerja sama dan mengirimkan sungai suci ke sungai iblis. Itu membersihkan permukaan sungai. Pada saat itulah, para biksu bela diri klan Duanmu dengan cepat membekukan jalur di sungai. Semua orang berjalan di atas es dan bergegas menuju sisi berlawanan, menuju ke arah platform batu. Meski platform batunya terlihat tidak jauh, rombongan berjalan selama 1 jam sebelum sampai di kakinya. Ketika mereka sampai di platform batu yang mereka pikir tidak terlalu tinggi, mereka menyadari bahwa mereka salah. Platform batu ini sebenarnya tingginya 1000 meter. Mereka tidak dapat melihat ujung lain dari platform tersebut. Rasanya seperti jalan menuju surga. Itu benar, itu pasti di sini. Ini adalah alam kecil yang dikembangkan oleh para Sage. Seorang lelaki tua berkata dengan penuh semangat sambil menatap platform yang sepertinya memanjang ke langit. Ketika orang banyak mendengar ini, hati mereka tercengang. Mereka melihat ke platform batu setinggi 1000 meter dan tiba-tiba mengerti. Jika tidak ada alam kecil di sini, platform batu ini akan menembus gunung di atasnya. Hua Yunfei mengungkapkan ekspresi kegembiraan dan bertanya, "Tunggu apa lagi? Ayo pergi." Setelah dia berbicara, dia memimpin dan menuju ke platform batu yang sepertinya mengarah ke surga. Semua murid klan bangsawan tidak mau ketinggalan. Mereka mengikuti dengan cepat dan ketika mereka menaiki 10 anak tangga yang aneh, mereka semua merasakan ada yang tidak beres. Mereka merasakan beban di kaki mereka semakin berat setiap langkahnya. Setiap langkah yang mereka ambil menghabiskan banyak usaha. Ji Changkong berhenti dan memejamkan mata, merasakan semuanya dengan cermat. Saat dia mengangkat kakinya, tidak ada halangan, namun saat dia mendarat di platform batu, dia langsung merasakan sebagian energinya hilang. Setelah sekian lama, Ji Changkong membuka matanya dan berkata, "Ada yang tidak beres di sini, setiap langkah yang kita ambil menghabiskan sejumlah esens. Pada awalnya, kami hampir tidak merasakan apapun, setelah beberapa saat, hal itu menjadi jelas." Ketika semua orang mendengar kata-katanya, mereka berhenti. Setelah merasakannya sendiri dengan hati-hati, mereka semua memasang ekspresi sangat terkejut. Mereka melihat langkah-langkah yang tampaknya tak ada habisnya, masih ada jalan panjang sebelum mereka mencapai puncak. Hua Yunfei berkata, "Ini sudah menjadi rintangan terakhir, kita tidak bisa menyerah begitu saja. Dalam kasus terburuk, kami pergi begitu saja setelah kami menghabiskan semua esensi kami." Ji Changkong mengungkapkan senyuman pahit, disitulah letak masalahnya, cobalah berjalan kembali, hanya 1 langkah saja sudah cukup. Ketika seorang Grandmaster bela diri mendengarnya, dia mencoba turun. Saat dia mendaratkan kakinya, dia merasakan sejumlah besar esensnya diserap. Dia panik tanpa alasan apapun dan ingin segera meninggalkan tempat ini. Dia menarik napas dalam-dalam dan melompat ke bawah. Yang membuat ngeri semua orang yang hadir, mereka melihat tubuh kultivator perlahan layu. Akhirnya, ketika dia mendarat, dia menjadi sekumpulan tulang putih, semua kulit dan daging di tubuhnya hilang. Apa yang sedang terjadi? Mengapa konsumsi tenaga hidup begitu besar? Apakah platform batu ini iblis?
Grandmaster bela diri klan Jiang bertanya sementara seluruh tubuhnya gemetar ketakutan yang tak tertandingi. Wajah semua murid klan bangsawan menjadi pucat. Tidak disangka platform batu itu begitu mengerikan. Apakah ini jalan legendaris menuju surga? Konon, masuk surga itu mudah, tapi keluarnya sulit. Ji Changkong mengerutkan kening, semua martial grandmaster tanpa warisan martial spirit dapat pergi sekarang. Jangan melompat ke bawah, kamu tidak akan selamat jika melakukan hal itu. Segera, semua martial grandmaster perlahan turun. Meski hanya 10 langkah ganjil, rasanya seperti perjalanan ribuan meter. Bang! Seorang grandmaster bela diri mencapai langkah ketiga dari bawah dan tidak dapat lagi menerimanya. Terdengar ledakan keras dan dia berubah menjadi tumpukan tulang putih. Orang-orang di sampingnya benar-benar kehilangan semangat karena ketakutan. Beberapa dari mereka tak kuasa menahan diri untuk melompat ketika melihat hanya tinggal 2 langkah lagi. Pada akhirnya, mereka pun meledak berkeping-keping. Ketika semua martial grandmaster mencapai dasar, mereka menghela nafas lega di dalam hati mereka. Mereka segera duduk di tanah dan berusaha memulihkan esensi mereka. Selain penerus klan bangsawan, hanya martial saint yang tersisa di platform batu. Guyi Markis melihat ke atas platform dan bergumam, setidaknya ada 10.000 langkah. Bahkan jika kita menebusnya, bagaimana kita akan turun? Pikiran-pikiran ini melekat di hati setiap orang seperti sebuah lubang besar, yang tidak dapat mereka lewati. Hingga saat ini, mereka belum menghabiskan banyak esens. Namun, saat mereka naik lebih tinggi, dibutuhkan lebih banyak esens untuk turun. Bayangan kematian masih melekat di hati setiap orang. Ji Changkong berkata dengan tenang, 1000 tahun yang lalu, setelah Kaisar Guntur menghilang, tidak ada kaisar bela diri lainnya, bahkan mungkin tidak ada seorang martial sage. Sekarang, peluang besar diberikan kepada kami. Meskipun peluang untuk bertahan hidup tidaklah besar, hal ini bukan berarti mustahil. Semua kaisar besar di masa lalu tidak mencapai kesuksesan mereka dengan mulus. Setelah Ji Changkong berbicara, dia memimpin dan maju. Orang-orang di sini semuanya jenius dan berbakat, mereka tidak mau ketinggalan dan menjadi batu loncatan bagi orang lain. Mereka tidak ragu-ragu saat mengikutinya. Sepanjang jalan, kelompok itu melihat tulang putih yang tak terhitung jumlahnya di atas platform batu. Semakin tinggi mereka mendaki, semakin banyak yang mereka lihat, platform batu itu benar-benar dipenuhi dengan tulang putih. Kelompok tersebut akhirnya tidak dapat menghindarinya dan hanya dapat meremukkan tulang di bawah kaki mereka saat berjalan. Ketika mereka melanjutkan lebih jauh, tulang ungu mulai muncul. Kelompok itu berseru kaget, ini adalah ahli kaisar bela diri. Berapa banyak ahli yang dimakamkan di sini? Bahkan kaisar bela diri tidak bisa lepas dari nasib kematian ini. Changkong tidak berbicara sambil terus berjalan ke depan. Kerumunan itu perlahan mengikuti di belakangnya. Sekarang mereka sudah sampai sejauh ini, tidak ada jalan untuk kembali. Seorang suci bela diri klan Jiang tiba-tiba berseru keheranan, sepertinya ada seseorang di depan. Semua orang mengangkat kepala untuk melihat dengan cermat. Sekitar 100 langkah di depan, tampak ada sesosok manusia yang samar-samar, punggungnya menghadap orang banyak. Mengapa ada seseorang di sini? Klan Duanmu secara tidak sengaja membuka pintu masuk istana bawah tanah. Tidak ada jalan lain selain itu. Bagaimana orang ini bisa sampai di sini? Terlebih lagi, dia ada di depan kita. Semakin mereka memikirkannya, semakin aneh jadinya. Ji Changkong menggenggam pedangnya di tangannya, langit berbintang yang cemerlang muncul di matanya. Sungai bintang yang tak terbatas muncul di tubuhnya sebagai persiapan untuk serangan. Orang-orang di belakang menjadi lebih waspada saat menunggu kesempatan. Ketika mereka berjalan ke depan, mereka berhasil melihat sosok itu dengan jelas. Mereka semua menghirup udara dingin dalam-dalam. Itu adalah mayat tanpa kepala. Ada pedang di belakangnya dan tulang putih yang tak terhitung jumlahnya di kakinya, bahkan ada beberapa set kerangka ungu. Namun, dia tetap berdiri dengan bangga. Tidak diketahui berapa tahun telah berlalu. Ada perasaan waktu di auranya, tekanan samar menyebar di sekelilingnya. Langit berbintang di mata Ji Changkong memudar. Dia berkata dengan kaget, ini adalah mayat seorang martial sage. Lihatlah pakaiannya, dia seharusnya tidak berasal dari era kuno. Bahkan seorang martial sage mati di sini, apa sebenarnya asal-muasal platform batu ini?
Salah satu Martial Saint bertanya dengan ngeri. Martial Sage yang lengkap adalah seseorang yang bisa membelah gunung dan membalikkan lautan. Ji Changkong menggelengkan kepalanya, jangan terlalu memikirkannya, seseorang jelas-jelas membunuh Martial Sage ini. Dia tidak mati karena platform batu. Kalau tidak, jenazahnya sudah menjadi tumpukan tulang putih sejak lama. Tepat pada saat ini, Hua Yunfei memasang ekspresi gelisah ketika dia berjalan ke depan mayat. Ia melihat lambang sungai suci di kerah baju jenazah. Dia dengan keras berseru, "Ini adalah senior dari klan Hua saya." Setelah dia berbicara, dia dengan hati-hati mencari di sekitar mayat itu. Dia menyingkirkan tumpukan tulang dan menemukan sederet kata kecil di platform batu. Dia membacanya dengan suara lembut, "Jalan Hua Tianyu berakhir di sini, jika ada keturunan klan Hua yang menemukan ini, harap segera pergi." Hua Tianyu? Bukankah itu kepala klan ketiga dari klan Hua, kepala klan Hua yang paling berbakat? Dia menghilang di tahun-tahun terakhirnya. Beberapa orang menduga dia telah menjadi kaisar bela diri. "Saya tidak menyangka dia meninggal di sini," kata seseorang dari samping dengan kaget. Hua Yunfei berkata dengan acuh tak acuh, "Mayat ini adalah nenek moyang klan Huaku. Saya yakin tidak ada di antara Anda yang akan bertengkar dengan saya karena hal-hal di tubuhnya." Setelah dia berbicara, dia bersiap melepaskan cincin tata ruang dari jari Hua Tianyu. Cincin tata ruang Martial Sage akan berisi banyak harta karun. Huci, pedang hitam menghalangi jalannya. Ji Changkong tertawa dingin, "Hua Yunfei, apakah kamu lupa dengan perjanjian yang kita buat sebelumnya? Jika kami menemukan harta karun apapun situasinya, kami akan membaginya menurut klan. Kamu tidak akan menarik kembali kata-katamu, kan?" Wajah Hua Yunfei menjadi dingin. "Apa maksudmu? Ini kepala klan Huaku. Barang-barangnya aslinya milik klan Huaku. Mengapa itu harus dibagikan kepada Anda?" Jiang Mingsun mendengus dingin, "Ini adalah tubuh tanpa pemilik. Dia meninggal 1000 tahun yang lalu di hutan belantara. Tubuhnya sendiri adalah harta karun. Setiap orang telah berupaya agar kami mencapai tempat ini, mengapa hanya klan Hua yang diuntungkan? Klan bangsawan lainnya juga tidak ingin membiarkan klan Hua mendapatkan keuntungan seperti itu. Meskipun secara logika mayat ini memang milik klan Hua, namun, ketika ada manfaat yang bisa diperoleh, logika kehilangan maknanya. Hua Yunfei tidak punya cara untuk menghentikan semua orang di sini, jadi dia tidak bisa mengekang keserakahan semua orang." Hua Yunfei tertawa karena marah, dia bahkan mengatakan, "Baik, 3 kali, Ji Changkong, aku akan mengingat ini. Jiang Mingsun, jangan berpikir klan Ji bisa melindungimu selamanya." Dia menyingkirkan pedang di depannya dan melepaskan cincin tata ruang Hua Tianyu. Hanya dengan berpikir, semua yang ada di dalamnya keluar. Hua lala, setumpuk besar benda keluar, batu roh, pil obat, senjata roh, teknik bela diri, dan baju perang. Semua harta benda ini menutupi platform batu. Tumpukan batu roh yang sangat besar menarik perhatian semua orang. Di bawah tumpukan batu roh kelas rendah ini, mereka bahkan melihat beberapa batu roh kelas medial. Ini adalah harta karun yang asli. Para murid klan bangsawan ini paling banyak hanya memiliki batu roh kelas rendah, mustahil bagi mereka untuk memegang batu spiral kelas medial. Batu roh adalah biji yang ditemukan di alam. Energi spiritual di dalamnya tidak hanya murni, tetapi jumlahnya juga banyak. Bagi para pembudidaya berlevel rendah, hal itu dapat meningkatkan budidaya mereka satu tingkat. Kultivator tingkat tinggi dapat dengan cepat mengisi kembali esens mereka yang telah habis. Namun, hanya ada sedikit tambang batu roh di negara Qin besar. Setiap klan bangsawan hanya mengendalikan 1 atau 2 tambang batu roh. Selain itu, tambang tersebut bukanlah tambang berkualitas tinggi. Tidak mungkin mendapatkan batu roh kelas tinggi, bahkan batu roh kelas medial pun langka. Ji Changkong berkata dengan acuh tak acuh, "Begitulah, saudara Hua. Dengan batu roh ini, ada lebih banyak harapan bagi kita untuk mencapai puncak platform batu." Setelah dia berbicara, mereka mulai memilah benda-benda dari cincin tata ruang. Tiba-tiba, dia melihat pedang yang berkarat dan patah. Dia tersenyum, "Saudara Hua, tidak perlu membelah pedang ini, kamu dapat menyimpan ini. Ini seharusnya merupakan senjata suci yang rusak. Anda akan mendapatkan banyak keuntungan jika Anda dapat memperbaikinya sepenuhnya."
Hua Yunfei dengan santai membuang pedang patah yang dilemparkan Ji Changkong padanya. Dia berkata dengan marah, "Ji Changkong, jangan melangkah terlalu jauh." Ji Changkong tersenyum tipis, dan dia berkata dengan nada acuh tak acuh, "Jangan marah, Saudara Hua. Saya sudah menyelesaikan semuanya. Ada total 10 batu roh kelas medial, 100 batu roh kelas rendah, 3 teknik bela diri peringkat bumi, 1 armor pertempuran peringkat bumi, dan 5 botol segala jenis pil obat peringkat 6. Semua orang tercengang, barang-barang yang dibawa oleh Martial Sage memang mengerikan. Ketika dijumlahkan, nilai barang-barang ini bahkan lebih besar daripada nilai yang telah dikumpulkan klan Jiang selama ratusan tahun. Ji Changkong mengeluarkan manual teknik bela diri dan menyerahkannya kepada Hua Yunfei. Ini adalah teknik bela diri klan Huamu. Tentu saja, mereka tidak boleh bocor. Jagalah dengan baik, saya tidak akan menghitungnya sebagai bagian dari rampasan. Hua Yunfei memasang ekspresi cemberut saat dia memegang manual teknik bela diri. Tak seorang pun akan merasa benar ketika mereka melihat harta karun kepala klan mereka dibagikan kepada orang luar. Sementara orang-orang klan Hua memasang ekspresi cemberut, sekelompok individu tidak membuang waktu untuk mengambil semuanya dari tanah. Meskipun benda-benda di cincin tata ruang Hua Tianyu semuanya berharga, yang paling menarik perhatian adalah 10 batu roh tingkat medial. Hal-hal lain mungkin dianggap sebagai harta paling berharga jika ditempatkan di klan kecil, tapi tidak jarang di klan bangsawan. Hanya batu roh kelas medial yang langka. Bila diperlukan, hal ini dapat menyelamatkan nyawa mereka. Akhirnya, klan Hua memperoleh 3 batu roh tingkat medial dan klan bangsawan lainnya masing-masing memperoleh 2 batu roh tingkat medial. Karena kehadiran Ji Changkong, klan Jiang memperoleh 1 batu roh tingkat medial. Setelah harta karun dibagikan, rombongan melanjutkan perjalanan. Mereka melintasi mayat Hua Tianyu dan terus maju. Saat mereka melangkah maju, semua orang merasa tersiksa dengan setiap langkah yang mereka ambil. Jumlah esens yang dikonsumsi setiap langkah menjadi lebih intens. Mayat di platform batu menjadi lebih mengerikan. Mereka tidak lagi melihat tulang putih, semuanya adalah tulang ungu kaisar bela diri. Setiap kerangka membuat mereka menggigil meski tidak dingin. Setelah 100 langkah lagi, kerumunan itu melihat sesosok mayat berdiri tegak di depan mereka. Aura pada mayat ini bahkan lebih padat daripada aura Hua Tianyu. Meski hanya berdiri di sana dan telah mati dalam waktu yang tidak diketahui, tetap saja membuat orang merasakan tekanan. "Ini salah satu kepala klan Ji," tiba-tiba Ji Changkong berkata dengan gelisah. Kepala mayat ini telah dipotong, tetapi pakaian pada mayat tersebut menunjukkan identitasnya. Dia mulai dengan panik menyingkirkan tulang-tulang di tanah. Sederet kata kecil muncul di depannya. Dia membacanya dengan suara lembut, "Jalan Ji Haoyun berakhir di sini. Jika ada keturunan Ji Clan yang menemukan ini, silakan segera pergi." Ji Haoyun juga salah satu kepala klan Ji dan dihormati sebagai seorang jenius. Saat itu, dia sudah berada 1 kaki di alam kaisar bela diri. Dia berasal dari zaman yang sama dengan Hua Tianyu, tidak disangka dia berakhir juga. Tiba-tiba, Hua Yunfei tertawa terbahak-bahak, "Haha, Ji Changkong, saya yakin Anda tidak pernah menyangka ini akan terjadi." Dia mengambil langkah besar ke depan dan mendorong Ji Changkong ke samping. Ji Changkong memelototinya dengan marah, "Hua Yunfei, apa yang kamu coba lakukan?" Ji Changkong telah terjebak di puncak Martial Grandmaster selama bertahun-tahun. Ketika dia melihat gambar pemahaman Sage Dao sebelumnya, dia memperoleh pencerahan dan menerobos ke Martial Saint. Dia sama sekali tidak peduli dengan Hua Fei. Hua Yunfei tersenyum dingin, "Jika kamu tidak membagikan semua harta orang ini, aku, Hua Yunfei, akan bertarung denganmu dengan mempertaruhkan nyawaku. Tidak ada yang bisa melanjutkan lebih jauh." Ji Changkong tersenyum dingin dan berkata dengan suara dingin, "Hua Yunfei, apakah kamu mencari kematian?" 6 orang suci bela diri klan Jiang dan 7 orang suci bela diri klan Ji semuanya melangkah maju. Mereka dipenuhi dengan niat membunuh saat mereka menatap Hua Yunfei. Hua Yunfei memimpin 6 Martial Saint di belakangnya dan menatap Ji Changkong tanpa rasa takut. Tidak ada niat untuk mundur di matanya. Suasana saat ini sangat mencekam, pertempuran besar akan terjadi hanya dengan percikan api terkecil. Tiba-tiba, Duan Muking berbicara, "Saya merasa tempat ini tidak sederhana.
Saya yakin jika kita terus berjalan ke depan, kita akan melihat mayat dari setiap martial sage klan bangsawan. Ketika Ji Changkong mendengar ini, dia bingung berkata-kata. Dia berbalik untuk melihat langkah tak berujung di depannya. Bintang terang yang tak terhitung jumlahnya muncul di matanya, sungai bintang yang tak terbatas muncul di belakangnya. Permainan pedang astral, cahaya abadi. Ji Changkong berteriak pelan, dan bintang yang mewakili dirinya di sungai bintang yang tak terbatas tiba-tiba bersinar terang. Cahaya bintang yang cemerlang melesat ke langit. Itu sangat menyilaukan, menyebabkan orang tidak berani melihatnya. Cahayanya berkedip-kedip, dan Ji Changkong menusuk ke depan dengan pedangnya. Cahaya putih menyilaukan menyala di atas tangga batu. Dalam sekejap, pemandangan di depan muncul di depan mata semua orang. Semua orang menghirup udara dalam-dalam. Tulang memenuhi tangga batu, padat, menyebabkan semua orang terpesona. Dipisahkan oleh jarak tertentu, ada mayat tanpa kepala berdiri tegak. Semua orang merasa kulit kepala mereka mati rasa, keterkejutan dari begitu banyak martial sage yang dipenggal kepalanya terlalu berlebihan. Mengapa ada begitu banyak mayat tanpa kepala? Tidak aneh jika ada 1 atau 2 kepala klan, tapi ada banyak mayat tanpa kepala. Ini sangat mencengangkan, semua ini adalah martial sage, jadi mengapa semua kepala mereka dipenggal? Dari arah lain tangga batu, Chu Chaoyun membawa pedangnya ke belakang dan perlahan menaiki tangga batu. Senjata lubang di belakangnya memancarkan cahaya redup. Hal ini memungkinkan dia berjalan seolah-olah berada di tanah datar. Dia berjalan dengan kecepatan yang sangat santai, dengan cara yang sangat santai. Melihat cahaya menyilaukan menyerbu ke langit, Chu Chaoyun menghentikan langkahnya. Dia berhenti sejenak sebelum tersenyum lembut, teknik bela diri yang sangat kuat. Sayangnya, itu akan sia-sia setelah ia bangkit. Di samping sungai bertinta, Xiao Chen perlahan terbangun. Dia membuka matanya dan melihat Su Xiaoxiao dan Jin Dabao yang cemas. Dia merasakan kehangatan di hatinya dan tersenyum tipis. Terima kasih. Su Xiaoxiao berkata, apakah kamu baik-baik saja? Kamu terjatuh tadi. Kamu membuat kami takut. Mata Jin Dabao dipenuhi cahaya saat dia berlari. Dia tersenyum, saudara Xiao, aku melihatmu mengukir tanduk Raja Singa Emas tadi. Apakah Anda dapat memproduksi secara massal harta karun rahasia ini? Si gendut ini benar-benar hanya punya uang di matanya. Xiao Chen bangkit dan mengabaikannya. Dia memeriksa tubuhnya dan tidak menemukan luka besar, dia hanya menyusun esensinya secara berlebihan. Dia bertanya, berapa lama saya tidak sadarkan diri? Apakah sekelompok orang itu mengejar kita? Su Xiaoxiao menjawab, hampir 2 jam. Tak satu pun dari klan bangsawan mengejar kami. Dabao melihat mereka menuju ke hilir, kami berdebat sebelumnya apakah akan mengikuti mereka. Xiao Chen meregangkan tubuhnya dan merasakan tubuhnya baik-baik saja. Dia berkata dengan acuh tak acuh, kami mengikuti. Peti mati emas sage belum ditemukan. Jika kita tidak pergi, perjalanan ini akan sia-sia. Si gendut itu tertawa keras, saya tahu saudara Xiao ingin mengikuti mereka. Saya sudah melihat ke depan. Mereka mengikuti sungai ini ke hilir sebelum menaiki platform batu setinggi 1000 meter. Aku bahkan melihat orang itu, Chu Chaoyun, menyelinap sendirian. Dia tidak bersama mereka. Platform batu setinggi 1000 meter, Xiao Chen mengerutkan kening, sambil berpikir, jika si gendut tidak salah lihat, itu pasti dunia kecil yang diciptakan oleh para sage. Jika tidak, situasi seperti ini tidak akan terjadi. Selanjutnya, sejak kemunculan Chu Chaoyun, kekuatannya menjadi misteri. Yang lain datang dengan rombongan besar, namun dia datang sendiri. Xiao Chen menggelengkan kepalanya dan mengingat kembali pikirannya, ayo pergi, jika kita tidak pergi sekarang, itu akan sangat terlambat. Mereka bertiga dengan cepat menuju, segera, mereka tiba di tempat di mana klan bangsawan membunuh binatang iblis tipe kelelawar. Mereka melihat mayat binatang iblis, dan Xiao Chen menghentikan langkahnya. Xiao Chen menggunakan lunar shadow saber miliknya untuk memotong salah satu mayat binatang iblis. Dia kemudian berpikir sejenak, dan dia berjalan ke tepi sungai. Ia melihat gas hitam menutupi permukaan sungai. Dia terkejut, demonic ki yang padat benar-benar menutupi air. Sisa-sisa sage, mengapa ada begitu banyak demonic ki yang berkumpul di sini? Apakah ini sisa sage atau sisa iblis? Xiao Chen berpikir ragu pada dirinya sendiri.
Dia terus merasa ada yang tidak beres dengan penampilan sisa kuno ini. Tuan Muda Xiao, apa yang kamu pikirkan? Su Xiao bertanya dengan rasa ingin tahu ketika dia melihat Xiao Chen memandangi sungai dalam diam. Xiao Chen terbangun dari pikirannya dan tersenyum tipis. Tidak ada. Ayo pergi. Mereka bertiga melanjutkan perjalanannya dengan menggunakan teknik gerakan masing-masing. Xiao Chen tercengang melihat kenyataan bahwa lemak itu tidak lebih lambat dari Xiao Chen meskipun tubuhnya gemuk. Dia bertanya-tanya teknik gerakan apa yang dia gunakan. Melihat Xiao Chen memandangnya dengan heran, si gendut membuka kipasnya dan tertawa puas. Xiao Chen tidak tahan melihat si gendut berperilaku sombong, dan dengan cepat membuang muka. Kita sudah sampai, platform batu berada di seberang sungai. Begitu kita menyeberangi sungai, kita akan sampai di sana. Setelah mereka sampai di sisi gunung, si gemuk berhenti dan menunjuk ke platform batu di seberang sungai. Dia berkata, mereka seharusnya ada di atas sana. Xiao Chen melihat demonic Qi yang memenuhi permukaan sungai dan berkata, kita tidak bisa menyeberanginya secara langsung. Gas hitam ini adalah demonic Qi. Menyentuhnya sedikit saja bisa menyebabkan kita menjadi setan. Setelah dia berbicara, dia mengeluarkan botol giok dari cincin semesta. Botol giok ini adalah harta karun tata ruang tingkat rendah seperti cincin alam semesta. Ruang yang ditampungnya sangat besar, tapi hanya bisa menampung cairan dan gas. Itu adalah sesuatu yang dibuat Xiao Chen karena bosan di kota air putih. Dia mengarahkan botol giok ke sungai dan, yang membuat Jin Dabao dan Su Xiao tercengang, air sungai hitam mulai bergolak, itu menyerap demonic Qi dari permukaan air. Setelah sekian lama, permukaan sungai hitam menjadi tidak memiliki demonic Qi di atasnya. Xiao Chen menyimpan botol giok itu dan berkata dengan tergesa-gesa, ayo menyeberang. Xiao Chen memiliki mantra gravitasi dan bisa terbang melintasinya. Si gendut dan Su Xiao melompat ke permukaan air sebelum mencapai pantai seberang. Setelah mereka tiba, si gendut segera mendekati Xiao Chen. Dia tersenyum, saudara Xiao, apa itu tadi? Maukah kamu membiarkan saudara gendut ini melihatnya? Xiao Chen tidak menolaknya. Botol giok ini bukanlah harta berharga. Selain itu, fungsinya terbatas. Itu hanya sesuatu yang dia buat karena bosan, pengerjaannya sangat kasar. Tidak ada masalah dengan membiarkan si gendut melihatnya. Si gendut memegangnya di tangannya dan membelainya dengan kagum. Setelah sekian lama, dia mengembalikan botol itu. Dia bertanya, mengapa menurut saya kamu yang membuat botol ini? Selain itu, hal itu dilakukan dengan kasar. Xiao Chen sangat heran, mata gendut ini sangat tajam. Dia tidak menjawab pertanyaannya dan melihat langsung ke platform batu. Dia sudah bisa merasakan ki lurus yang dipancarkannya. Saat mereka mendekati platform batu, si gendut tiba-tiba berkata, sepertinya ada beberapa orang yang duduk bersila. Xiao Chen merasa ada yang tidak beres. Orang-orang yang duduk bersila tampaknya tidak marah. Suara gerakan mereka sangat keras, namun kelompok ini tidak bereaksi sama sekali. Ada yang salah? Orang-orang ini sepertinya sudah mati. Xiao Chen segera berjalan setelah dia berbicara. Ada banyak kerangka putih tergeletak di tanah. Adapun orang-orang yang duduk bersila, matanya terpejam, seolah-olah sedang tidur. Si gendut mendorong salah satunya dengan ringan dengan tangannya, dan dia segera terjatuh. Ekspresi Jin Dabao tiba-tiba berubah menjadi serius. Dia melihat tumpukan tulang putih dan melihat para penggarap klan bangsawan yang duduk bersila. Dia mengerutkan kening, para pembudidaya ini baru saja mati. Terlebih lagi, cara mereka meninggal sangat aneh. Selain mayat orang-orang klan bangsawan, bawahan Guyi Markis, pengawal emas, semuanya mati karena alasan yang tidak diketahui juga. Mereka jatuh ke tanah dengan dorongan ringan. Si gendut tiba-tiba tertawa keras. Sebelum Xiao Chen bisa bereaksi, dia melihat lemak itu bergerak seperti badai dan melucuti pengawal emas Markis Guyi, melepaskan armor pertempuran peringkat bumi mereka. Segera, lemak itu mengekstraksi lebih dari 100 set battle armor. Si gendut memperhatikan dengan cermat, dan ekspresinya berubah. Dia bertanya, mengapa semua perlengkapan senjata ini kehilangan seluruh spiritualitasnya? Apa yang telah terjadi? Setelah dia berbicara, dia dengan santai mengeluarkan pisau dan menikam battle armor. Retakan kecil segera muncul di baju besi emas sebelum hancur. Su Xiao mengungkapkan ekspresi takjub.
Dia mengambil satu set battle armor emas dan memeriksanya dengan cermat. Setelah sekian lama, dia berkata, batu bulan yang dipadukan dengan battle armor sepertinya telah diserap seluruhnya oleh sesuatu. Ketika Xiao Chen dan Jin Dabao mendengar ini, hati mereka takjub. Mereka belum pernah mendengar hal seperti itu terjadi sebelumnya. Batu bulan adalah batu ajaib langit dan bumi, itu berisi Tao alam. Bagaimana cara itu bisa terserap? Xiao Chen mengarahkan pandangannya ke platform batu. Dia melakukan yang terbaik untuk memperluas sense spiritualnya, tetapi dia tidak mampu melakukannya. Di alam kecil ini, bahkan indera spiritualnya sulit untuk meninggalkan tubuhnya. Si gendut bergumam, sudahlah, ayo naik. Jika tidak, kita tidak akan pernah tahu penyebabnya. Meskipun Xiao Chen merasa ada sesuatu yang salah, dia tidak dapat memperluas rasa spiritualnya untuk memeriksanya. Dia hanya setuju dengan pendapat si gendut. Mereka bertiga melangkah ke platform batu. Saat mereka bertiga naik ke platform batu, Azure Dragon di tubuh Xiao Chen, kipas lipat emas di tangan si gendut, dan sitar Su Xiao Xiao tiba-tiba mengeluarkan aura. Ketiga aura ini bergabung dan membentuk penghalang kecil yang mengelilingi ketiganya. Su Xiao Xiao berkomentar dengan heran, ini adalah perlindungan diri senjata suci. Pasti ada sesuatu yang mengerikan di bawah platform batu ini. Jika tidak, senjata suci tidak akan mengaktifkan perlindungan dirinya. Xiao Chen melihat langkah-langkah yang tampaknya tak ada habisnya. Dia tiba-tiba merasakan hawa dingin yang aneh. Mereka bertiga terus maju dalam diam. Mereka mencapai titik tidak bisa kembali lagi. Setelah 100 langkah, kerangka padat mulai muncul di tangga batu. Kelompok itu menginjak tulang-tulang itu, menimbulkan suara-suara yang menghancurkan. Itu menyebabkan kulit kepala seseorang menjadi mati rasa. Gemuruh. Lunar Shadow Saber melompat berulang kali di cincin alam semesta. Xiao Chen terkejut. Dia menghentikan langkahnya dan melihat sekelilingnya. Pedang patah yang tertutup karat muncul di hadapannya. Apa ini? Senjata sub ilahi lain yang mengandung Battle Sage Origins. Xiao Chen bertanya-tanya pada dirinya sendiri setelah dia mengambil pedang yang patah itu. Dia tidak bisa menemukan sesuatu yang aneh tentang pedang itu. Lunar Shadow Sabre melompat lebih jauh lagi di dalam cincin alam semesta, seolah ingin keluar dari cincin itu. Xiao Chen belum pernah menghadapi situasi seperti ini sebelumnya. Meskipun dia tidak mengerti apa yang terjadi, Xiao Chen meletakkan pedang patah itu di cincin semesta dan melanjutkan. Jelas sekali bahwa pedang patah ini ada hubungannya dengan pedang kayu guntur. Setelah mereka menginjak tulang putih yang tak terhitung jumlahnya, mereka bertiga tiba di tubuh tanpa kepala Hua Tianyu. Si gendut menemukan kata-kata yang tertulis di tanah. Lalu dia menggeledah mayat itu. Brengsek, tidak ada apa-apa di sini sama sekali. Martial Sage ini sebenarnya sangat miskin, si lemak itu mengutuk dengan suara rendah. Su Xiao Xiao melihat tanda di jari telunjuk kanannya, jelas ditinggalkan oleh sebuah cincin. Dia berkata dengan acuh tak acuh, seharusnya ada cincin tata ruang di sana. Itu pasti telah dihapus oleh seseorang baru-baru ini. Xiao Chen mengabaikan kata-kata si gendut dan dengan hati-hati memeriksa luka di leher Hua Tianyu. Ini adalah luka pedang. Kepala Hua Tianyu dipenggal. Bagaimana seorang martial sage dibunuh oleh seseorang? Siapa sebenarnya yang sekuat ini? Untuk bisa membunuh martial sage seperti membunuh anjing. Apakah itu Kaisar Guntur? Xiao Chen berpikir dengan rasa ingin tahu. Tiba-tiba, dia memikirkan sebuah masalah. Gendut, lihat sekeliling dan lihat apakah kepalanya ada di sini. Jin Dabao memulihkan akalnya dan melihat mayat tanpa kepala itu. Dia juga merasa itu aneh. Dia mencari bersama dengan Xiao Chen, tetapi setelah waktu yang lama, mereka masih tidak dapat menemukan satu kepala pun. Itu aneh, kemana perginya kepala itu? Jin Dabao bertanya, penuh keraguan. Jauh di atas platform batu, Ji Changkong dan yang lainnya membagikan harta dari martial sage lainnya. Setelah itu, mereka duduk bersila dan memegang batu roh kelas rendah di tangan mereka, dengan cepat memulihkan esensi di tubuh mereka. Sepanjang perjalanan, mereka tidak hanya menemukan mayat banyak leluhur klan bangsawan, mereka bahkan melihat mayat Kaisar Yingxi. Mereka semua adalah martial sage dari 1000 tahun yang lalu, orang-orang dari generasi yang sama. Ji Changkong adalah orang pertama yang menyelesaikan kesembuhannya. Dia membuang batu roh yang tumpul itu. Dia melihat mereka semakin dekat ke puncak platform batu,
tapi dia tidak bersemangat dengan hal itu. Sebaliknya, ada bayangan yang tak terlukiskan yang menyelimuti pikirannya. Setelah beberapa saat, orang-orang dari klan bangsawan lainnya bangkit. Semakin jauh mereka mendaki, semakin besar pula kelelahan Essence. Jika mereka tidak memiliki batu roh yang cukup, mereka tidak akan mampu mencapai area ini. Ayo pergi, ada 500 langkah ganjil lagi. Mari kita coba melakukannya dalam satu tarikan napas. Ji Changkong menuntut dengan acuh tak acuh. Saat ini, dia sudah bisa melihat sudut puncaknya. Setelah dia berbicara, dia memimpin seperti sebelumnya. Matanya yang tajam terus menatap ke depan, ada banyak sekali bintang yang muncul di matanya. Setiap langkah yang diambilnya, bintang akan meredup. Setelah beberapa saat, semakin banyak bintang yang tercipta. Jika seseorang yang memahami teknik Ji Clan ada di sini, dia akan terkejut. Ji Changkong sedang mengembangkan semangat bela diri bintang kejora dalam situasi seperti ini. Semua orang perlahan menaiki tangga batu. Setiap langkah yang mereka ambil adalah satu langkah lebih dekat ke puncak. Tekanan yang mereka pikul meningkat, seolah-olah lapisan kekuatan resistif tak berbentuk menghentikan mereka. Bang! Seorang Ji Clan Martial Saint maju selangkah, dan sebelum kakinya mendarat, dia meledak dan berubah menjadi debu. Ji Changkong tidak berbalik, ekspresinya tidak berubah sama sekali. Dia hanya memegang batu roh kelas rendah dan berjalan dengan susah payah, langkah demi langkah. Semakin dekat mereka ke platform batu, semakin besar tekanan yang harus ditanggung oleh orang banyak. Itu seperti sebuah gunung kecil yang menekan bahu mereka. Setiap anak tangga batu bagaikan jurang maut, menyerap sebagian besar esensi mereka begitu kaki mereka mendarat. Bang! 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 Beberapa Martial Saint dari berbagai keluarga tidak dapat menahan tekanan dan meledak. Semua orang khawatir, mereka gemetar ketakutan, takut merekalah yang akan mati berikutnya. Orang bijak, jangan melangkah lebih jauh. Sebuah tablet batu berdiri tegak di depan Ji Changkong. Ada 4 kata besar tertulis di sana. Kekuatan tak terbatas terpancar dari loh batu. Ji Changkong tersenyum dingin dan mengacungkan pedangnya. Beberapa gelombang pedang Qi menghantam tablet batu tersebut. Retakan muncul di tablet batu sebelum hancur menjadi potongan batu yang tak terhitung jumlahnya. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat platform batu di atas. Dia hanya tinggal 10 langkah sebelum mencapainya. Ji Changkong berteriak pelan, dan sesosok manusia keluar dari tubuhnya. Itu berdiri di tangga batu di depannya. Kemudian sesosok manusia lain keluar dari sosok manusia di depan, tiba di anak tangga yang lebih tinggi. Hal ini berulang 10 kali hingga sosok Ji Changkong akhirnya berada di puncak platform batu. Ji Changkong menarik napas dalam-dalam. 9 klon dirinya di belakang bergabung kembali ke tubuhnya seperti sosok ilusi. Di puncak platform batu terdapat sebuah bangunan lebar beratap datar. Ada peti mati sage emas di tengahnya. Qi lurus yang samar keluar dari peti mati. Ji Changkong tidak bisa menahan diri, memperlihatkan sedikit senyuman tipis. Setelah semua perencanaannya yang cermat dan selamat dari rintangan hidup yang mengerikan, dia akhirnya berhasil. Peti mati emas itu setinggi seseorang. Ji Changkong mengambil langkah santai ke arahnya, mendekat perlahan. Tepat pada saat ini, sesosok manusia muncul dari sisi lain. Ji Changkong kaget dan mundur beberapa langkah. Saudara Changkong, sudah lama tidak bertemu. Chu Chaoyun berjalan keluar dari sisi lain peti mati. Dia memandang Ji Changkong sambil tersenyum santai. Ji Changkong memasang ekspresi serius. Dia sangat terkejut. Dia tidak menyangka akan bertemu Chu Chaoyun di sini, itu sangat mengejutkan. Bang! 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 Hua Yunfei, Duan Muking, dan Guyi Markis memimpin para Martial Saint yang tersisa dan tiba di puncak. Ketika mereka melihat Chu Chaoyun, mereka agak terkejut. Chu Chaoyun berkata dengan acuh tak acuh, jangan lihat aku seperti itu. Aku juga baru saja tiba. Peti mati emas ini belum dibuka. Setelah dia berbicara, dia memberi isyarat mengundang dan mundur selangkah. Ji Changkong bertukar pandang dengan Duan Muking, Hua Yunfei, dan Guyi Markis. Mereka bertiga secara intuitif tahu apa yang harus dilakukan. Mereka perlahan berjalan maju ke arah Chu Chaoyun, menghalanginya dan meninggalkannya di luar. Chu Chaoyun hanya tersenyum lembut dan mengabaikannya. Ledakan. Ji Changkong melancarkan serangan telapak tangan dan membenturkan telapak tangannya ke tutup peti mati emas.
Lonceng merdu bergema di mana-mana, kerumunan itu merasakan gendang telinga mereka bergetar. Salah satu sudut tutup peti mati robek. Namun, Ji Changkong menatap telapak tangannya dengan takjub. Setelah itu, dia memberitahu orang-orang di sampingnya, kalian cobalah, lihat apakah kamu bisa menggunakan esens. Ketika yang lain mendengarnya, mereka tercengang. Mereka segera mencobanya dan menemukan roh bela diri di dantian mereka sepertinya tersegel. Tidak peduli bagaimana mereka mengedarkan energinya, mereka tidak dapat memanggil roh bela diri mereka. Apa yang sedang terjadi? Semua orang berseru kaget. Chu Chaoyun tersenyum tipis. Dia membelah kerumunan dan berkata, mari kita lihat ke dalam peti mati itu dulu, lihat apa yang ada di sana. Ketika semua orang mendengar ini, mereka menaruh rasa ingin tahu di hati mereka dan menuju ke peti mati. Setelah menghabiskan begitu banyak usaha, semua orang penasaran sage mana yang terbaring di peti mati. Di dalam peti mati emas, seorang lelaki berjubah ungu berbaring dengan damai. Tangannya diletakkan di dadanya sambil menggenggam pedang. Ji Changkong bertanya dengan kaget, bukankah ini kaisar terakhir dinasti Tianwu? Kenapa dia ada di sini? Markis Guyi dan yang lainnya terkejut. Sepanjang perjalanan mereka ke sini, semuanya menunjukkan bahwa ini adalah sisa-sisa kuno sage. Teknik bela diri yang mereka peroleh dari peti mati hitam itu bisa membuktikan hal itu. Selain itu, ada banyak sekali ukiran di dinding, semuanya bergaya era kuno. Hanya setelah 10.000 tahun setelah era kuno berakhir, dinasti Tianyu perlahan muncul. Kaisar terakhir dinasti Tianwu baru meninggal beberapa ribu tahun yang lalu. Bagaimana hubungannya dengan para sage 20.000 tahun yang lalu? Puci, pria berjubah ungu di peti mati sage tiba-tiba membuka matanya. Cahaya ungu muncul di matanya. Sebelum seorang martial saint yang sedang melihatnya bisa bereaksi, dia terbakar sampai mati. Kaisar Tianwu hidup kembali. Apakah ini api surgawi yang legendaris? Semua pembudidaya mundur, dan hati mereka dipenuhi ketakutan. Meskipun dinasti Tianwu sudah runtuh, legenda seputarnya masih belum terlupakan. Saat itu, Kaisar Tianwu generasi pertama mengandalkan kekuatan yang luar biasa dan menggemparkan untuk memerintah seluruh benua Tianwu. Dia mendirikan kekaisaran Tianwu yang bertahan selama 10.000 tahun. Prestasi seperti itu bisa disebut sebagai rekor yang belum pernah didekati dan tidak akan pernah didekati lagi. Tidak diragukan lagi dia adalah orang nomor satu di masa lalu dan bahkan sekarang. Legenda mengatakan dia meminjam api surgawi dari luar negeri. Ketika api surgawi menyala paling kuat, seluruh benua akan mencair. Itu adalah Raja Api, tidak ada yang bisa bertahan melawannya. Sejak saat itu, setiap kaisar berturut-turut memiliki kekuatan Kaisar Agung. Bahkan Kaisar Tianwu terakhir yang terbaring di sini memiliki kekuatan Kaisar Agung. Jika dia benar-benar terbangun, tidak ada yang bisa melarikan diri. Chu Chaoyun mengungkapkan ekspresi tenggelam dalam pikirannya. Dia perlahan berjalan ke depan dan mengamati kaisar berjubah ungu. Dia berkata, tidak perlu khawatir. Itu hanyalah untaian refleks Qi. Jangan lihat matanya. Semua orang berpikir keras dan setuju dengannya. Tidak ada orang yang tidak bisa mati. Bahkan Kaisar Agung Tianwu meninggal beberapa tahun yang lalu. Selain dewa bela diri yang legendaris, tidak ada yang bisa lepas dari cengkeraman kematian. Melihat peti mati itu lagi, api menyala di mata semua orang. Meskipun mereka tidak tahu di mana tubuh sage berada, nilai tubuh Kaisar Tianwu tidak kalah. Hanya api surgawi yang terkandung dalam tubuhnya akan membuat orang tergila-gila padanya. Ini karena kekuatan api surgawi terlalu besar. Sebelum Kaisar Tianwu pertama meninggal, dia membagi api surgawi menjadi 10 bagian, hanya menyisakan 1/10 untuk keturunannya. Meski hanya 1/10, kekuatan api surgawi masih mengerikan. Membelah gunung, membakar lahan hingga menjadi gurun tandus, semua ini bisa dilakukan dengan mudah. Semua orang berkumpul di depan Sage Coffin. Untuk sesaat, mereka tidak berani mengambil tindakan apapun. Ji Changkong mengulurkan tangannya dan perlahan menutup kelopak mata Kaisar. Karena itu, Kaisar di peti mati menutup matanya sekali lagi. Hah! Hua Yunfei mengulurkan tangannya dan mengambil pedang Kaisar Tianwu. Dia berkata dengan gembira, pedang pemecah langit, ini adalah senjata suci yang lengkap. Bang! Senjata suci berusaha melepaskan diri dari tangan Hua Yunfei dan terbang menuju Guyi Markis.
Ekspresi Hua Yunfei berubah, dia buru-buru mengulurkan tangannya, berniat meraihnya sekali lagi. Namun, kecepatan senjata suci itu terlalu cepat, dia tidak bisa menangkapnya. Guyi Markis mengulurkan tangannya dan memegang senjata suci. Dia dipenuhi keraguan, dia tidak mengerti mengapa senjata suci itu terbang ke tangannya. Terlebih lagi, dia terbiasa menggunakan tombak, bukan pedang. Hua Yunfei dengan cepat bergerak ke hadapan Guyi Markis dan mengulurkan tangannya, berniat untuk merebut senjata suci. Guyi Markis menatapnya dan bertanya dengan suara dingin, "Hua Yunfei, apa yang kamu lakukan?" Hua Yunfei melihat senjata suci di tangan Markis Guyi dan berkata dengan marah, "Apa yang aku lakukan? Kembalikan senjata suciku kepadaku." Guyi Markis tersenyum dingin, "Senjata suci memilih tuannya, sudah jelas kamu tidak cocok menggunakan senjata suci ini. Berhentilah menjadi pembuat onar yang menyebalkan di sini." Menolak bersulang hanya karena minumannya hangus. Hua Yunfei tidak menyukai Guyi Markis sejak lama. Dia mengingat kejadian ketika dia dihalangi untuk membunuh Xiao Chen. Sekarang dia punya alasan dan pengawal emas Markis Guyi tidak ada, dia tidak ragu-ragu untuk bergerak bersama keempat martial saint-nya. Tidak ada cara untuk menggunakan esens pada platform batu. Pertarungan hanya bisa dilakukan dengan kekuatan fisik dan teknik. Meskipun Markis Guyi sendirian, dia telah berada di medan perang sejak dia masih muda. Pengalamannya jauh lebih kaya dari 5 orang ini. Hua Yunfei dan kelompoknya tidak dapat melakukan apapun terhadap Guyi Markis. Ji Changkong hanya melihat sekilas pertarungan di belakangnya dan membuang muka, tidak pernah melihat ke belakang setelah itu. Dia memandang Hua Yunfei dan berkata dengan acuh tak acuh, "Saudara Cao Yun, jika kita dapat mengekstraksi api surgawi, bagaimana kalau membaginya secara merata?" Chu Cao Yun tersenyum tipis dan menatap Ji Changkong, "Apakah saya punya alasan untuk menolak?" Setelah negosiasi mereka selesai, mereka mulai mendiskusikan cara mengekstrak api surgawi Kaisar Tianwu. Setelah api surgawi diserap, api itu akan tersembunyi di setiap inci kulit pemiliknya. Akan sangat sulit untuk mengekstraknya, hampir mustahil. Cara paling langsung untuk mengekstraksi api surgawi adalah dengan memurnikan mayat Kaisar Tianwu. Setelah dimurnikan, api surgawi akan mengembun dan muncul, tidak pernah padam. Namun, untuk menyempurnakan tubuh Kaisar Tianwu dengan kekuatan mereka adalah mimpi yang bodoh. Dalam upaya mereka, bahkan ada kemungkinan untuk mengalami pantulan api, menyebabkan mereka terbakar hingga tidak ada abu yang tersisa. Selain api surgawi, ada juga teknik bela diri yang diwarisi dari Kekaisaran Tianwu, permainan pedang pembalik darah yang memadamkan kehidupan. Itu adalah harta berharga yang akan menyebabkan mata siapapun menjadi merah juga. Jika mereka dapat menemukannya di sini, nilainya tidak akan lebih rendah dari api surgawi. Ji Changkong mencari di sekitar peti mati sage emas. Namun, setelah lama mencari, dia tidak menemukan apapun. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Chu Cao Yun. Tidak mungkin tempat peristirahatan terakhir Kaisar Tianwu tidak memiliki panduan permainan pedang pembalik darah yang memadamkan kehidupan. Chu Cao Yun tahu apa yang dia pikirkan, dia berkata, "Saya tiba tidak lebih awal dari Anda. Jika saya memindahkan tutup peti mati, Anda akan mendengar sesuatu." Tiba-tiba, Duan Muking berjalan menuju tutup peti mati yang mendarat di tanah. Tutup peti mati emas itu penuh dengan kata-kata dari era kuno. Dia segera mengeluarkan kertas dan kuas, mencatat setiap bagiannya. Ini adalah teknik bela diri seorang sage. Meskipun dia tidak tahu apa itu mungkin luar biasa. Bang! Di bawah tatapan kaget semua orang, Xiao Chen dan kelompoknya melompat ke platform batu dari tangga batu terakhir. Ketika mereka tiba di platform batu, penghalang yang melindungi mereka pecah, menghilang. Si gendut adalah orang pertama yang merasakan ada sesuatu yang tidak beres. "Sial, kita tidak bisa mengedarkan energi kita atau menggunakan jiwa bela diri kita di sini." Xiao Chen mencobanya, dan memang seperti yang dikatakan si gendut. Semangat bela diri di wilayah Dantian sepertinya dibatasi. Terlepas dari apa yang dia lakukan, dia tidak dapat memperoleh tanggapan. Juga tidak mungkin baginya untuk mengedarkan esensinya. Ji Changkong memandang Xiao Chen dengan tatapan dingin. Dia melompat ke udara dan meninju Xiao Chen tanpa berkata apa-apa. Xiao Chen tertegun pada awalnya, tetapi sudut mulutnya melengkung membentuk senyuman dingin setelah itu.
Jelas sekali bahwa orang-orang di sini tidak dapat menggunakan esens. Dengan kekuatan fisik Xiao Chen, dia tak tertandingi di platform batu ini. Ledakan. Xiao Chen dengan cepat menyambutnya dengan pukulan. Saat kedua tinju saling beradu, terdengar suara berderak. 5 jari tangan kanan Ji Changkong patah. Ji Changkong mundur 5 langkah. Dia melihat luka di tangannya dengan tidak percaya. Jari-jarinya terhubung ke jantung, dia merasakan sakit yang luar biasa, dan wajahnya mengejang. Catatan TL, jari-jari terhubung ke jantung, ini adalah konsep pengobatan tradisional Tiongkok. Masing-masing jari terkait dengan organ dalam kita dan dapat mempengaruhinya. Guyi Markis meraih tombak panjang emasnya ketika dia melihat Xiao Chen muncul. Dia menyapu orang-orang klan Hua ke samping dengan tombaknya dan menyerbu ke arah Xiao Chen. Dalam sekejap mata dia tiba di hadapan Xiao Chen. Hah! Hu! Serangkaian tusukan tombak meledak di depan mata Xiao Chen, seperti bunga. Guyi Markis sangat ahli dalam menggunakan tombak, bahkan tanpa dukungan esens, jadi tusukan tombaknya masih rapat seperti sebelumnya. Xiao Chen mundur 2 langkah dan Guyi Markis mengikuti. Tombak panjang itu menempel erat pada Xiao Chen, seperti permen karet. Tidak peduli seberapa banyak dia menghindar, dia tidak dapat sepenuhnya menghindari serangan itu. Kaki Xiao Chen mendarat di udara kosong, dia sudah mundur ke tepi platform batu. Jika dia mundur selangkah lagi, dia akan dipaksa keluar dari platform batu. Mengingat karakteristik khusus dari platform batu, jika Xiao Chen jatuh, dia pasti akan mati. Guyi Markis meningkatkan upayanya untuk melakukannya. Dia mendorong tangan kanannya ke depan dan mengirimkan tombak panjang ke dada Xiao Chen dengan keras. Puci! Tiba-tiba lunar shadow saber muncul di tangan Xiao Chen. Xiao Chen menangkis tombaknya dengan gerakan lembut. Karena Guyi Markis telah menggunakan seluruh kekuatannya dalam serangan ini, dia akhirnya mengambil langkah maju. Bila pedang meluncur ke bawah gagang tombak. Segera, pedang itu mencapai tangan kanan Guyi Markis. Dia segera melepaskannya, dan tombak panjang emas itu jatuh ke tanah. Serangan tubuh cenderung. Xiao Chen mencondongkan tubuhnya dan menyerang ke depan. Kekuatan tubuh fisiknya berkumpul di bahu kanannya. Tubuhnya, yang ditempa oleh kelopak guntur surgawi dan bunga 7 daun, segera meledak dengan kekuatan yang mengerikan. Guyi Markis terlempar dengan keras. Dia memuntahkan seteguk darah saat berada di udara. Ketika dia jatuh ke tanah, dia terus berguling, dan dia hampir jatuh dari platform batu. Serang bersama, tubuh fisik orang ini terlalu mengerikan. Hua Yunfei berteriak keras saat melihat Guyi Markis dikalahkan dalam sekejap. Dia tidak bisa menahan rasa takut. Para pembudidaya ini terlalu mengandalkan esens, meskipun tubuh fisik mereka mudah marah dan jauh lebih kuat daripada orang biasa, itu tidak bisa dibandingkan dengan tubuh Xiao Chen. Bang! Xiao Chen menyingkirkan pedangnya dan menggunakan tinjunya, saat dia bergegas menuju para penggarap Ji Clan di depannya. Begitu mereka terjatuh ke tanah, mereka tidak bisa lagi bangun, bahkan beberapa tulang rusuk mereka patah. Xiao Chen berteriak keras, dia seperti serigala di antara domba. Dia menggunakan teknik tinju sederhana yang dia pelajari di masa lalu, gerakannya sangat sederhana dan jelas, namun cukup ganas dan intens. Jika diimbangi dengan kekuatan tubuh fisiknya yang mengerikan, tidak ada seorang pun yang bisa bertahan melawannya. Xiao Chen memandang Hua Yunfei. Di tengah kerumunan, Hua Yunfei terkejut, dan dia dengan cepat mundur ke belakang. Xiao Chen tersenyum dingin, mari kita lihat di mana kamu bisa lari. Xiao Chen mendorong kakinya ke tanah dan melompat ke udara. Dia menyapukan kaki kanannya secara horizontal dan menendang kepala Hua Yunfei. Puci! Hua Yunfei meludahkan ludah berdarah dan beberapa gigi. Saat dia mendarat di tanah, dia langsung pingsan. Xiao Chen mendarat dengan ringan di tanah. Sebelum mendarat, dia telah mengirimkan beberapa tendangan dengan kecepatan yang sangat cepat. Ada banyak tangisan yang menyedihkan, dan mereka yang terjebak jatuh ke tanah. Setelah beberapa waktu, selain kelompok 3 orang Xiao Chen dan Chu Chaoyun, semua orang terbaring di tanah, mengerang kesakitan saat mereka melihat Xiao Chen dengan ngeri. Si gendut berseru kaget, tubuh fisik yang kuat. Bagaimana orang ini berlatih sejauh ini? Su Xiaoxiao tidak terlalu terkejut, dia berkata dengan acuh tak acuh, jika kamu menggunakan waktu 15 tahun untuk melemahkan tubuh, kamu akan dapat mencapai standar seperti itu juga.
Xiao Chen memelototi Chu Chaoyun saat dia berjalan, selangkah demi selangkah. Dia seperti pisau yang ditempelkan ke wajahnya, niat membunuh terpancar dari dirinya, memamerkan kemampuannya. Ketika Chu Chaoyun melihat Xiao Chen datang, dia tidak panik. Dia mengeluarkan spirit core emas seukuran bola basket dan melemparkannya ke Xiao Chen. Dia tersenyum tipis, sepertinya saya membuat keputusan yang buruk, seharusnya aku tidak melepaskanmu ke tempat ini. Xiao Chen menerima inti roh Raja Singa Emas dan menempatkannya di cincin alam semesta. Xiao Chen menatap Chu Chaoyun dalam-dalam, tetapi pada akhirnya, dia tidak melakukan tindakan apapun terhadapnya. Meskipun Xiao Chen memiliki keunggulan absolut, dia masih tidak dapat melihat orang ini. Perasaan yang diberikan Chu Chaoyun kepada Xiao Chen masih terasa sama berbahayanya seperti sebelumnya. Xiao Chen berbalik dan melihat murid klan bangsawan yang tergeletak di tanah. Dia berjalan ke Hua Yunfei dan melepas cincin tata ruangnya. Lalu dia memasukkan pedang merah Hua Yunfei ke dalam cincin semesta miliknya. Cincin tata ruang benua Tianwu berbeda dari harta karun ajaib yang disempurnakan Xiao Chen. Selama cincin tata ruang itu dilepas, siapapun dapat mengakses benda-benda di dalamnya. Xiao Chen lalu berjalan perlahan ke arah Ji Changkong. Ji Changkong menjadi pucat, sambil berkata dengan gelisah, "Xiao Chen, jika kamu berani menyentuhku, aku akan memastikan kamu menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada kematian setelah kamu meninggalkan tempat ini." Xiao Chen menginjak wajah Ji Changkong tanpa ampun, "Kamu pikir aku akan melepaskanmu? Setelah 3 tahun, aku akan membuatmu mengakui kekalahan dengan sukarela." Setelah Xiao Chen mengambil cincin tata ruang Ji Changkong, dia dengan kejam menendangnya lagi. Seorang martial saint di belakang mereka tidak tahan untuk terus menonton. Meraung keras, dia menyerang Xiao Chen. Bang! Xiao Chen menendangnya langsung dari platform batu. Begitu martial saint meninggalkan platform batu, dia meledak dan berubah menjadi potongan daging yang tak terhitung jumlahnya. Semua orang di platform batu yang melihatnya merasa takut. Xiao Chen mengambil tombak panjang Guyi Markis dan meletakkannya di cincin semesta sebelum melepaskan cincin tata ruang Guyi Markis. Xiao Chen kemudian mengalihkan pandangannya ke Duan Muking. Ekspresi Duan Muking menjadi dingin. Sepertinya tidak ada emosi di matanya. Kuang Dang. Dia melemparkan cincin tata ruangnya ke platform batu dan berkata dengan dingin, "Ada beberapa hal yang tidak dimaksudkan untuk menjadi milikmu. Bahkan jika kamu mengambilnya, pada akhirnya kamu akan kehilangannya." Xiao Chen tersenyum dingin, "Apakah kamu berbicara tentang dirimu sendiri? Setelah melihat spirit fox saya, Anda terus mendatangi saya, menuntutnya. Ketika saya menolak, Anda mengirim seseorang untuk membunuh saya. Bagaimana bisa ada orang yang tidak tahu malu di dunia ini?" Ekspresi Duan Muking tampak gelisah, seolah dia ingin mengatakan sesuatu. Namun, pada akhirnya, dia diam saja. Xiao Chen tidak bisa mengganggunya. Dia berbalik dan melihat pria gendut itu mencoba memasukkan tutup peti mati ke dalam cincin tata ruangnya. Garis hitam muncul di wajahnya, lemak ini terlalu konyol, dia bahkan menginginkan tutup peti matinya. Ketika si gendut melihat Xiao Chen memandangnya dengan jijik, dia terkekeh, "Jangan lihat aku seperti itu. Tutup peti mati ini ditempa dari Flaming Blood Black Gold. Sepotong kecil saja akan bernilai jutaan tael emas." Selanjutnya, seorang sage telah mengukir sebagian dari kitab suci bela diri kuno di atasnya. Ini berisi dao surgawi dan dapat digunakan sebagai senjata secara langsung, itu setara dengan senjata suci. Tentu saja, saya akan memberi Anda salinan kitab suci kuno. Xiao Chen merasa malu di dalam hatinya, hanya orang gemuk yang berani menggunakan tutup peti mati sebagai senjata. Dia memanggil orang-orang gemuk itu, dan mereka pergi ke area tengah, tempat peti mati sage berada. Si gendut memandangi kaisar berjubah ungu yang terbaring dengan damai di peti mati. Wajahnya dipenuhi keraguan saat dia berkata, "Peti mati sage jelas memiliki tulisan suci kuno yang terukir di atasnya. Mengapa ada Kaisar Tianwu terbaring di sana? Di mana sage yang awalnya terbaring di sana?" Xiao Chen juga ragu. Mereka telah bertemu dengan mayat martial sage yang tak terhitung jumlahnya, mereka semua dipenggal. Jelas sekali hal itu dilakukan oleh orang yang sama. Apakah orang yang sama juga melakukan hal ini? Namun, jarak waktunya terlalu jauh. Dinasti Tianwu telah hancur selama lebih dari 5.000 tahun, namun orang-orang di tangga batu semuanya adalah orang-orang dari 1.000 tahun yang lalu.
Selain itu, mereka berasal dari periode waktu yang sama. Gemuruh. Saat Xiao Chen dan si gendut sedang memikirkan hal itu, alam kecil tiba-tiba bergetar. Setelah itu, terdengar suara gemuruh yang keras. Tiba-tiba, gunung di atas istana bawah tanah hancur. Puncak gunung setinggi 1000 meter runtuh. Batu yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan ke Savage Forest, hujan batu turun. Batu-batu besar berjatuhan tak henti-hentinya dari langit. Beberapa binatang roh yang terbang tidak dapat mengelak tepat waktu dan hancur, mereka hancur parah karena kekuatan besar yang dibawa oleh bebatuan. Mereka semua terjatuh dengan jeritan yang menyedihkan. Xiao Chen dan yang lainnya hanya merasa terpesona. Pemandangan di depan mereka menghilang, dan matahari cerah serta awan putih muncul di atas mereka. Sinar matahari yang menyilaukan menyinari platform batu. Xiao Chen terkejut. Dia melihat sekeliling dan berkata, "Mengapa platform batu sekarang berada di atas tanah?" Omong kosong. Esensi dapat digunakan sekarang. Ekspresinya tiba-tiba berubah. Orang-orang klan bangsawan di platform batu setidaknya semuanya adalah martial science. Sekarang setelah mereka memulihkan esens mereka, siapapun dari mereka akan mampu mengalahkannya dengan mudah. Xiao Chen mengeksekusi mantra gravitasinya dan terbang ke langit, dengan cepat bergegas menjauh. Ci, ada teriakan burung phoenix, Duan Muking berubah menjadi Ice Phoenix. Dia melebarkan sayapnya dan mengejar Xiao Chen. Ji Changkong mengutuk dan berubah menjadi komet. Dia meninggalkan jejak api saat dia dengan cepat mengejarnya. Ketika orang-orang dari berbagai klan bangsawan melihat bahwa mereka dapat menggunakan esensi mereka, mereka semua melompat dari platform batu dan mengejar ke arah yang ditinggalkan Xiao Chen. Alam kecil di sekitar platform batu telah pecah, dan ketika semua orang melompat, mereka tidak meledak, seperti yang terjadi sebelumnya. Su Xiaoxiao dan Jin Dabao mengkhawatirkan Xiao Chen, dan mereka juga mengejarnya. Dalam sekejap mata, hanya Chu Chaoyun yang tersisa berdiri di platform batu. Chu Chaoyun memiliki ekspresi tenang di wajahnya. Ketika semua orang pergi, dia melihat Hua Yunfei yang tidak sadarkan diri dan menendangnya dari platform batu setinggi 1000 meter. Xiao Chen berbalik dan melihat Duan Muking dan Ji Changkong mengejarnya. Nyala api yang tak terbatas mulai menyala di mata kanannya sebelum akhirnya menjadi cahaya ungu. Awan menyala muncul dengan suara, "Pu," membakar separuh langit. Itu menghalangi mereka berdua untuk melanjutkan. Pada saat awan menyala tersebar, Xiao Chen sudah menghilang dari pandangan. Ji Changkong mendarat di tanah dengan ledakan yang keras. Jejak kaki yang ditinggalkan Xiao Chen di wajahnya belum hilang. Di belakangnya, Ji klan Martial Sein dengan cepat bergegas mendekat. Ketika mereka melihat Ji Changkong yang sangat marah dan kulitnya yang pucat, mereka tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Ji Changkong berkata dengan suara sedingin es, "Cari di seluruh hutan. Saya tidak akan kembali ke provinsi Nanling sebelum kita menemukan Xiao Chen." Setelah mencapai pinggiran luar hutan Savage, Xiao Chen menaruh pil pengembalian ki di mulutnya. Dia terus-menerus menggunakan Lightning Evasion dan menuju ke formasi ilusi. Setelah beberapa saat, dia berhasil mengungguli orang lain dan memasuki formasi ilusi. Xiao Chen muncul di dalam formasi ilusi dan melihat sungai Zhuang yang familiar, serta bebatuan yang berdiri tegak di sepanjang tepi sungai. Xiao Chen menghela nafas lega. Dia mendorong tanah dengan kakinya dan melompat ke permukaan sungai. Dia mengedarkan Azure Dragon Cloud Soaring Art dan melaju di sepanjang permukaan sungai. Ia membelah air terjun yang memancar dengan dentuman keras dan langsung duduk bersila di atas batu aneh di belakang air terjun. Pil pengembalian ki dan pil pengisian darah, pil pemulihan cepat semacam ini semuanya memiliki efek samping yang signifikan. Jika dikonsumsi dalam jangka waktu lama, hal ini dapat menimbulkan ketergantungan yang serius. Hari ini, Xiao Chen telah mengkonsumsi lebih dari 10 ki returning pill. Dia tidak berani gegabah dan mengedarkan esens di tubuhnya. Dia ingin mengeluarkan sisa energi obat di tubuhnya. Mantra ilahi guntur ungu beredar di tubuhnya dan sisa energi obat yang tersisa di meridian terus-menerus dibersihkan. Setelah esensnya beredar dalam siklus yang hebat, ia kembali ke martial spirit. Roh bela diri Azure Dragon menyerap semua esensi. Azure Dragon perlahan tenggelam ke dalam genangan air jernih. Setelah beberapa saat, esens yang lebih murni mengalir dari martial spirit ke meridian tubuh. Setelah itu, menembus meridian dan memasuki daging dan tulang Xiao Chen.
Mantra ilahi guntur ungu beredar berulang kali seperti ini selama 81 siklus besar. Zat hitam lengket perlahan mengalir keluar dari pori-pori Xiao Chen. Sisa energi obat yang tertinggal di tubuhnya untuk waktu yang lama semuanya dipaksa keluar. Setelah kekuatan obatnya dipaksa keluar, Xiao Chen merasa sangat lemah. Apalagi zat lengket berwarna hitam itu terasa sangat tidak nyaman di kulitnya. Xiao Chen dengan cepat melompat keluar dari air terjun dan mendarat di aliran sungai Suang dengan suara putong. Zat hitam lengket di tubuhnya langsung tersapu air sungai. Xiao Chen menerobos permukaan sungai dan menarik napas dalam-dalam, merasa segar. Meskipun dia masih merasa sangat lemah, semangatnya bangkit kembali, pikiran, ki, dan jiwanya berada pada puncaknya. Bang! Xiao Chen melompat keluar dari air seperti naga banjir. Terjadi cipratan air yang besar saat ia mendarat dengan kokoh di tepi sungai. Xiao Chen mengeluarkan satu set pakaian kering dari cincin semesta dan menggantinya. Xiao Chen tidak melakukan hal lain, dia pergi dan menemukan tempat yang nyaman, berbaring, dan mulai tidur siang. Pagi-pagi keesokan harinya, matahari terbit dari timur, kicauan burung yang merdu menyelimuti hutan. Suara ini membangunkan Xiao Chen yang enggan. Xiao Chen berdiri perlahan dan menggeliat. Dia merasa sangat nyaman, kondisi fisik dan mentalnya pulih ke puncaknya. Xiao Chen tersenyum tipis saat dia mengeluarkan semua cincin tata ruang para murid klan bangsawan dari cincin semesta miliknya. Meskipun dia tidak menerima warisan sage atau api surgawi Kaisar Tianwu, hasil panennya sangat bagus. Pertama, dia menuangkan semuanya dari cincin tata ruang Duanmu King ke tanah. Segera, tumpukan besar batu roh, armor perang, dan pil obat jatuh ke tanah. Xiao Chen dengan hati-hati memeriksa dan menghitungnya. Ada lebih dari 100 batu roh kelas rendah, 20 batu roh kelas medial, 2 buah armor pertempuran peringkat bumi, 2 senjata roh peringkat bumi, 10 botol pil obat di atas peringkat 4, dan akhirnya manual teknik bela diri kuno. Sepertinya properti keluarga yang dibawa oleh Martial Sage dibagikan kepada mereka. Kalau tidak mungkin penerus klan bangsawan membawa begitu banyak harta, kata Xiao Chen lembut. Xiao Chen tidak ragu-ragu dan mengosongkan cincin tata ruang para murid klan bangsawan lainnya. Tanahnya dipenuhi dengan batu roh dan senjata roh. Saya bisa dikatakan kaya sekarang. Dengan begitu banyak batu roh, senjata roh, dan pil obat, saya memiliki cukup banyak untuk mengolahnya sampai ke Martial Saint. Xiao Chen sangat gembira. Keuntungan semua klan bangsawan di istana bawah tanah sekarang menjadi miliknya. Nilai semua hal ini jika dijumlahkan setara dengan setengah kekayaan klan bangsawan. Bagi siapapun, itu akan menjadi kekayaan yang sangat besar. Xiao Chen merapikannya dan menghitungnya lagi. Secara total, ia memperoleh 200 batu roh kelas rendah, 80 batu roh kelas medial, 5 senjata roh peringkat bumi, 3 buah armor pertempuran peringkat bumi kelas tinggi, 6 manual teknik bela diri kuno, dan pil obat yang tak terhitung jumlahnya. Dong! Xiao Chen menyingkirkan tumpukan batu roh, dan sebuah kapal perang perak kecil yang indah muncul di depan Xiao Chen. Brengsek! Seseorang benar-benar berhasil menemukan harta karun rahasia era kuno di istana bawah tanah. Xiao Chen berseru kaget sambil memegang kapal perang perak kecil di tangannya. Xiao Chen mengirimkan sense spiritualnya ke kapal perang perak. Seketika, rasanya seperti dia berjalan di alam yang sangat luas. Namun, wilayah ini sangat rusak. Ada bagian yang hilang di mana-mana, tanda formasi di bagian dalam belum selesai. Rusaknya sangat parah. Semua ini menyebabkan kapal perang perak kekurangan energi spiritual. Jika orang biasa menemukan ini, dia tidak akan menyadari bahwa ini adalah harta karun rahasia. Xiao Chen menarik sense spiritualnya dan melihat kapal perang perak di tangannya. Dia merasa hal itu sangat disayangkan. Bagaimanapun, itu sudah terjadi puluhan ribu tahun. Mustahil untuk menghindari kerusakan pada senjata rahasia. Selanjutnya, formasi ofensif di dalamnya rusak total. Tidak ada kemungkinan untuk memperbaikinya. Kalaupun bisa diperbaiki, hanya bisa digunakan sebagai alat transportasi. Namun, Xiao Chen tetap memutuskan untuk memperbaikinya. Dengan kekuatannya saat ini, mustahil baginya untuk memurnikan harta karun rahasia seperti itu. Belum lagi ranah kultivasinya, hanya mencari materi saja akan memakan waktu bertahun-tahun.
Sekarang karena ada harta karun rahasia yang hampir lengkap di depannya, tidak pantas baginya untuk tidak menggunakannya. Adapun formasi menyerang di atasnya, dia bisa mengukirnya kembali saat dia menjadi lebih kuat. Hal yang paling penting adalah ini adalah harta karun rahasia yang disempurnakan oleh seorang sage. Sang sage telah meninggalkan bekas abadi di sana, setelah puluhan ribu tahun, ia sudah mengakar kuat di dalam kapal perang. Dari apa yang saya tahu, harta karun rahasia yang disempurnakan oleh para sage kuno pastinya adalah harta karun ajaib yang tercatat dalam ringkasan budidaya. Xiao Chen bergumam pada dirinya sendiri, apakah ringkasan budidaya ada hubungannya dengan dunia ini? Dia menggelengkan kepalanya dan mengingat kembali pikirannya. Sekarang bukan waktunya memikirkan masalah ini. Xiao Chen menempatkan batu roh dan armor pertempuran di tanah ke dalam cincin semesta. Dia mengeksekusi mantra gravitasi dan terbang ke langit. Dia menuju ke lereng gunung tempat air terjun mengalir ke bawah. Angin bersiul kencang di lereng gunung. Xiao Chen berdiri di atas pohon tua yang tumbuh di lereng gunung secara zigzag. Xiao Chen melihat ke kejauhan dan melihat puncak gunung yang lebih tinggi. Ada awan di sekitar puncak gunung itu tampak kabur dan misterius. Ada di sana, Xiao Chen bertanya dengan lembut dan terus terbang. Angin dingin bertiup ke arahnya, pakaian dan rambut Xiao Chen berkibar tertiup angin. Semakin jauh dia pergi, semakin kencang anginnya. Bahkan menjadi sangat kuat, dia tidak bisa membuka matanya. Setelah sekian lama, Xiao Chen mendarat di puncak gunung dengan suara, "Hu." Jika dia mengulurkan tangannya, dia akan bisa menyentuh awan putih. Energi spiritual di sekitarnya sangat padat, memberikan kesan samar bahwa energi spiritual mereka sedang jenuh. Xiao Chen menemukan tempat kosong dan mengeluarkan batu roh kelas rendah dari cincin alam semesta satu persatu. Dia bersiap-siap untuk menyusun formasi pengumpulan roh kelas rendah untuk menyatukan kembali sifat spiritual kapal perang perak. Sebenarnya formasi pengumpulan roh ini akan lebih efektif jika Xiao Chen menggunakan batu roh kelas medial. Namun, Xiao Chen tidak sanggup menggunakan beberapa batu roh kelas medial. Satu batu roh kelas medial setara dengan 100 batu roh kelas rendah. Namun, tidak ada orang yang cukup bodoh untuk melakukan pertukaran seperti itu. Ini karena batu roh kelas medial terlalu langka di negara Qin besar. Setelah beberapa saat, formasi pengumpulan roh kelas rendah muncul. Xiao Chen menempatkan kapal perang perak ke tengah formasi dan kemudian perlahan mengirimkan esens ke dalamnya. Tanda formasi menyala dengan cahaya redup, perlahan meluas. Energi spiritual padat di sekitarnya mengalir deras ke dalamnya. Di dalam formasi, energi spiritual menjadi seperti kabut. Setelah beberapa saat, itu benar-benar mengembun menjadi tetesan energi spiritual cair. Puci, di tengah formasi, pilar cahaya yang cemerlang tiba-tiba menyala dan naik ke langit. Kapal perang perak kecil dan indah terbang di dalam pilar cahaya. Badan kapal perang itu berkedip-kedip dengan dua jenis cahaya berbeda. Xiao Chen memperluas rasa spiritualnya ke dalamnya, tanda formasi yang diukir pada kapal perang perak diedarkan dengan cepat, menyerap energi spiritual mengerikan yang terkandung dalam pilar cahaya. Setelah setengah jam, batu roh di tanah mulai retak dengan cepat. Xiao Chen berseru, "Oh tidak, jumlah energi spiritual yang dibutuhkan oleh kapal perang perak itu terlalu mengerikan. Formasi pengumpulan roh kelas rendah tidak cukup untuk memuaskannya. Nafsu makan orang ini terlalu besar," pikir Xiao Chen getir di dalam hatinya. Energi spiritual yang disediakan oleh lebih dari 100 batu roh bahkan tidak cukup untuk mempertahankannya selama 2 jam. Ini benar-benar di luar dugaannya. Xiao Chen mengeluarkan inti roh Raja Singa Emas dari cincin alam semesta. Dia memandang dengan ragu ke kapal perang perak di langit, merasa sedikit tidak mau. Inti roh emas berisi energi spiritual yang diserap oleh Raja Singa Emas selama ratusan tahun. Itu sangat murni, pembudidaya yang mengolah atribut apapun dapat langsung menyerapnya. Setelah ditempatkan di formasi pengumpulan roh, itu dapat langsung meningkatkan nilai formasi pengumpulan roh ke tingkat medial. Namun, Xiao Chen merasa enggan melakukannya. Dia bermaksud meninggalkan ini ketika dia menerobos ke Martial King. Ranah Martial King adalah rintangan besar, dan begitu dia melewatinya, dia akan berdiri di puncak semua orang. Jika dia gagal melakukannya, maka dia hanya akan menghilang seiring berjalannya waktu. Pada akhirnya, dia menyimpannya dan mengeluarkan batu roh kelas medial.
Nilai batu roh kelas medial tidak kalah dengan inti roh. Selain itu, mereka sangat berguna. Mereka dapat diterima sebagai uang di mana saja. Saat Xiao Chen menempatkan mereka dalam formasi, hatinya berdarah. Xiao Chen menempatkan 40 batu roh kelas medial sebelum formasi pengumpulan roh kelas medial selesai. Itu adalah setengah dari keuntungan Xiao Chen. Xiao Chen membuat segel tangan, dan angin kencang bertiup. Semua energi spiritual dalam jarak 1000 meter melonjak tanpa henti. Tidak, tetesan energi spiritual jatuh di puncak gunung seperti hujan. Inilah intisari energi spiritual. Xiao Chen tidak ingin menyia-nyiakannya, dia mengeluarkan harta karun sihir tata ruang, botol giok, dan meletakkannya di samping, mengumpulkan semua tetesan dari langit. Pilar cahaya di tengahnya menjadi lebih cemerlang. Kapal perang perak itu mulai memancarkan cahaya tak terbatas. Xiao Chen bisa dengan jelas merasakan Daos of the Sage di kapal perang perlahan pulih.